Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatir Anjala. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 3 basis data. Pada tugas praktikum kali ini, yang pertama kita akan melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita perlu lakukan yaitu mengaktifkan exam control panel. Jika sudah, langsung akses pada halaman phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Nah, sebelumnya kita sudah punya data rumah sakit seperti ini. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita langsung mulai saja. Pertama, klik database rumah sakit. Lalu cari routine seperti ini. Kemudian create new routine. Kita namakan saja transaksi 1. Untuk parameter yang atas ini kita hapus saja dan tambahkan begin dan end. Insert into. Pada kali ini kita akan menambahkan data pada data pasien ya. Start transaction. Jangan lupa titik komanya. Lalu insert into pasien. Di mana ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, serta alamat pasien. Nah, pastikan nama ini sesuai dengan isi dari tabel pasien ini. Kita bisa cek. Nah, ini nih. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Pastikan datanya sesuai. Lalu kita tambahkan values. Kita akan melanjut nomor saja. Ini nomor 9 terakhir. Berarti kita isikan 10. Berikan nama pasien. Misal Budi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kita singkat saja jadi L. Dan alamat. Alamat Angkas Pitung saja. Kalau sudah, jangan lupa titik koma. Setelah itu saya tuh memilih tabelnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belum memasukkan perintah commit, dan kita akan mengecek apa yang terjadi jika tidak menggunakan perintah commit. Kita kirim saja. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini, artinya pembuatan rutin telah berhasil dan rutin ada di sebelah sini. Kita panggil saja menggunakan ini SQL. Ketikkan call transaksi 1. Lalu kita kirim. Nah, bisa dilihat
pada bagian terakhir ini, nomor 10, data sudah berhasil masuk. Tetapi, jika kita mengklik tabel pasien, maka datanya belum masuk, dikarenakan kita tidak menambahkan perintah commit. Lalu kita coba saja membuat perintah commit dengan menggunakan rutin baru. Kita buat prosedur baru, transaksi 2. Yang dimana codingnya hampir sama, hanya perlu menambahkan commit di bagian bawah seperti ini, lalu kita kirim. Jika sudah, maka transaksi 2 berada di bagian bawah. Lalu kita tinggal panggil saja datanya. Kita kirim. Nah, maka data yang tadi, nama pasien Budi, telah ada. Lalu kita cek pada tabel pasien apakah sudah ada. Nah, jika menggunakan perintah commit, maka datanya sudah masuk, atau datanya akan berada pada tabel data pasien. Berikutnya, perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Bagaimana codingnya? Kita langsung saja coba. Masih sama menggunakan rutin, kita tambahkan lagi dengan nama transaksi 3. Parameter kita hapus. Lalu kita ketikkan begin start transaction. Update pasien dengan set nama pasien. Kita akan mengubah nama pasien pada ID pasien nomor 4, yaitu Siti. Kita akan ubah menjadi Mawar, misal. Di mana ID pasien sama dengan kita cek ID pasien yang ini nomor 4, berarti kita tuliskan 4. Oke. Lalu kita rollback dan jangan lupa komitnya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka transaksi 3 telah berhasil dibuat. Kita panggil lagi. Oke. Nah, perhatikan di sini data tidak terubah ya. Data yang kita buat tadi atau yang kita rollback tadi tidak terubah karena menurut pernyataan di sini, hal tersebut juga jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Nah. Setelah kita akan
mencoba membuat transaksi baru itu dengan menambahkan lalu mengubah data yang ada. Kita langsung saja buat commit baru dengan transaksi 4. Untuk codingnya hampir sama, hanya yang membedakan setelah penginputan data pasien, maka menambahkan perintah rollback dan update pasien yang kemudian dicommit dan disimpan pada tabel pasien. Untuk codingnya begin dan end, pastikan berada paling atas dan paling bawah. Start transaction, sort, lalu kita berikan values atau mengisi data. Saya ini 11, namanya bebas saja, misal Audrey, seperti ini. Jenis kelaminnya kita berikan perempuan, atau singkat saja P, dengan alamat Jakarta Barat, seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan perintah rollback, seperti ini. Lalu kita berikan perintah update pada tabel pasien. Set nama pasien sama dengan, kita akan mengubah nama pasien yang nomor 4 ini, Siti, menjadi Mawar. Where ID pasien sama dengan 4, sorry. Lalu kita commit dan panggil datanya atau ambil datanya. Oke. Kalau udah seperti ini, kita tinggal kirim. Oh, ini supaya ada. Oh, ini. Saya lupa menambahkan titik koma pada bagian di sini. Dan titik koma ini ada 2. Oke, kita kirim aja. Nah, transaksi 4 telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita buka aja atau kita panggil saja transaksi 4-nya. Nah, bisa dilihat jika tadi diingat perintah awal kita menambahkan sebuah data pada tabel pasien dengan nama tadi siapa ya, lupa, dengan nama Audrey. Namun kita melakukan rollback, maka data tersebut tidak masuk, tetapi kita mengupdate sebuah nama yang nomor 4 ini, yang tadinya namanya Siti menjadi namanya Mawar, seperti ini. Ya sudah, kita langsung
ke poin selanjutnya, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Untuk codingnya kita langsung saja buat seperti ini. Perhatikan di sini. Setelah memasukkan data pasien, ada perintah coding set point 1. Lalu perintah keduanya menggunakan rollback to set point 1. Kita langsung praktekkan saja. Kita menggunakan atau kita membuat transaksi baru lagi. Kita hapus begin dan end, jangan lupa diberikan. Start transaction, insert pasien. Ininya 11, ID pasiennya. Kita buat dulu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien, lalu alamat pasien. Lalu kita tambahkan values-nya atau kita isi datanya. Kita isikan ID pasiennya 11 dengan nama Audrey, jenis kelamin perempuan, dengan dia mempunyai alamat di Jakarta Barat. Oke. Setelah ini dibuat, lalu kita menambahkan save point. Berikan saya poin 1. Setelah kita masukkan data lagi, untuk permudah kita copy saja. Tapi kita berikan nama yang berbeda. Bagus, dirinya L, alamatnya Bandung. Setelah itu kita melakukan rollback to set point. Rollback to set point 1. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi, tetapi tanpa rollback dan set point. Kita berikan angka 13, namanya Tina, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Banten, Serang, Banten. Rollback dan set point kita hapus, kita ganti dengan commit. Jangan lupa mengambil datanya pada tabel pasien. Oke, jika sudah, kita kirim aja. Nah, maka transaksi 5 telah berhasil dilakukan. Atau telah berhasil dibuat. Kita panggil seperti biasa. Nah, oke. Data sudah berhasil masuk ya. Kita bisa lihat Audrey dan Tina sudah bisa, tetapi nomor 12 tadi, yaitu siapa tadi ya? Lupa. Bentar ya, kita cek dulu. Nah, untuk nama Bagus ini, kenapa tidak muncul? Karena
telah melakukan proses atau penginputan data pasien bagus ini, dia di rollback ke save point nomor 1, yaitu ke atasnya sebelah sini. Maka setelah transaksi ini selesai, dia balik melakukan rollback ke poin 1 ini, lalu melanjutkan perintah berikutnya. Makanya pada bagian ini dia tidak muncul atau tidak ada. Seperti itu. Nah, kemudian perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, perubah, dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, before dan after. Nah, seperti ini ya. Untuk itu kita perlu membuat data tabel, tapi sepertinya data tabel ini sudah pernah dibuat. Tapi kita cek lagi aja apakah udah ada. Oh, ini sudah ada tabel. Bukan yang ini. Administrator, dokter rumah sakit. Oh iya, ini kita sudah buat sebelumnya. Nah, dari ERD kasus tersebut Anda tambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat, dengan rincian sebagai berikut. Untuk ID obat, primary key, kode obat varchar, nama obat varchar, harga integer 10, dan stok integer 5. Kita langsung saja buat tabel baru. Atau sebenarnya kita bisa melakukan coding SQL seperti ini. Nah, kita tinggal copy aja bisa. Nah, seperti ini. Lalu kita kirim. Nah, tabel obat telah berhasil dibuat di sini. Selanjutnya yang tabel transaksi obat, kita buat juga menggunakan hal yang sama. Ada yang error, primary key. Nah, oke. Transaksi obat ada, tabel obat juga sudah ada. Oke. Langkah selanjutnya, relasikan dengan tabel yang lain dengan cara klik menu designer, klik show dan atau hide table list, checklist seluruh tabel sehingga kedua tabel yang telah dibuat siap untuk direalisasikan. Kita klik bagian designer. Nah, karena transaksi obat dan obat ini belum terrealisasi atau belum terhubungkan, seperti ini, maka kita akan buat oke. Selanjutnya melakukan relasi. Oke. Untuk tabel obat kita bisa lihat di sini relasinya itu seperti ini, ID obat ke ID transaksi, ID obat ke ini. Sorry, kita create dan ini.
Oh, kok galat? Oh, salah. Bagian G ke ini. Berarti ada kesalahan di sini. Kenapa ini integernya 6 sedangkan yang di sini integernya 3? Seharusnya 6 semua. Untuk yang 3 ini yang transaksi obat. Kita ubah aja. Nah, ID obatnya kita ubah menjadi 6. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maka ini bisa di create relasi ini dengan ini. Oh, galat juga. Oh, sebentar. Transaksi obat kita berikan mana nih? Kok yang ini? Salah. Seharusnya ID obat dan ID pasien yang kita berikan indeks. Nah, oke, apakah sudah tersimpan otomatis? Artinya udah. Kita kembali lagi ke menu ini. Apakah sudah bisa? Oh, tunggu sebentar. Sepertinya yang obat juga perlu kita berikan indeks. Oh, ternyata dia sudah. Karena auto increment. Maka masalahnya tinggal di sini. Kita buat relasi. Nah, seperti ini. Oke. Lalu pada ID pasien. Nah, benar. ID pasien kita perlu mengubah mana tadi? Transaksi obat. Nah, ID pasien kita tambahkan indeks juga. Oke. Sip. Kita refresh sebentar. ID pasien terkoneksi ke tabel pasien.
Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penilaian trigger. Ini akan fokus pada ketiga tabel ini, tabel pasien, transaksi obat, dan obat. Namun untuk melanjutkannya, kita perlu mengisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Oke, kita sudah membuat atau menambahkan data pada tabel obat. Selanjutnya, perhatikan contoh kasus berikut untuk mencoba menjalankan trigger. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Untuk coding SQL-nya seperti berikut, kita masukkan saja. Klik menu trigger dan add trigger. Nah, trigger itu yang ini. Dan add trigger. Kita ketikkan nama trigger trigger jual. Atau trigger jual. Transaksi obat. Waktunya after, insert. Dan update obat. Set stop sama dengan stop dikurangi new jumlah. Oke, seperti ini. Kita kirim. Nah, ini sudah ada nama waktu kejadian. Pada tabel transaksi obat, kita akan coba menambahkan data, yaitu insert into transaksi obat. Jadi transaksi
Oke, codingnya seperti berikut. Kita kirim aja. Oh, ada yang salah. Ada sih benar. Kita tambahkan manual aja. Transaksi 1 atau kita kosongkan aja. Tunggu, ini transaksi obat kan ya? Oh ya. Oke, kita coba ini. Kita coba Iqmal. ID pasien Iqmal, ID obatnya. Kita ambil obat. Amoxicillin jumlahnya kita isikan aja 5. Harga 0. Kita kirim. Nah, berhasil. Nah, kita coba lihat di tabel obat. Nah, amoxicillin yang tadinya 20 berkurang menjadi 15 karena kita menambahkan atau melakukan transaksi pada tabel obat. Nah, itulah fungsinya trigger. Selanjutnya ada fungsi replikasi. Setelah masing-masing komputer saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 Windows 10 yang saya gunakan ke komputer 2 Ubuntu. Anda akan melakukan konfigurasi pada masing-masing operasi tersebut. Oke.